Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Rabu Ba'dal Asar 11 Agustus 2021 bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian soal jawab di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang mana soal-soal sudah terpapar di grup. Maka silakan kepada akunan untuk membacakan soal tersebut. Barakallahu fiikum. Soal jawab edisi Rabu 11 Agustus 2021. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan. Selesai sholat fardu setelah salam, aku biasa sambil duduk di atas sajadah terus wirid istighfar, Rabbighfirli, antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya dan sebagainya dan lain-lain. Nah, di saat atau di tengah wirid tersebut, aku bentur tiba-tiba dan tidak bisa ditahan. Pertanyaannya, wirid saya segera dihentikan saat itu juga, atau wirid boleh dilanjutkan sampai selesai sampai berdoa atau mohon. Makasih Ustaz. Soal yang kedua, Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah menjaga Ustaz dari penyakit corona. Istri saya memangkas rambutnya tanpa sepengetahuan saya dan modelnya sangat buruk, membuat saya jadi tidak bersemangat. Apakah dia berdosa? Barakallahu fiik Ustaz. Bismillah. Untuk soal yang pertama, dohirnya adalah saudara kita yang sedang melaksanakan wirid azkar setelah sholat, maka dalam keadaan keluar angin. Lalu bagaimana? Apakah azkarnya diteruskan atau harus wudhu kembali? Itu yang kami pahami. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, azkar setelah sholat yang dilakukan oleh saudara kita adalah dari sunnah, terutama setelah sholat fardu. Telah datang hadis dari Aisyah, istri Nabi, dan juga dari Thauban, yang mana hadis keduanya lafadznya hampir sama, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Di riwayat Thauban, dulu Nabi jika setelah selesai dari salatnya dengan salam, maka dia membaca istighfar 3 kali. Dan di riwayat Aisyah, lam yaqud illa miqdar ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Maka di hadis Thauban dan di hadis Aisyah juga disyariatkan untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dan di hadis Aisyah di sini ada faedah bagi seorang imam. Jika dia menjadi imam seperti tadi saya selesai sholat asar, maka setelah membaca juga dari azkar takbirat 3 kali, dan ini sering kita bahas, yang dalilnya dari sahabat Ibnu Abbas di Sahih Al-Bukhari, bahwa berkata Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui selesai Nabi dari sholat kecuali kami mendengar kaum muslimin beserta Nabi membaca takbir dengan suara yang tinggi. Kami dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ini pun dari azkar. Kemudian melaksanakan istighfar 3 kali sesuai hadis Thauban. Adapun di hadis Aisyah tidak disebutkan istighfar 3 kali, namun ada faedah tambahan. Dulu Nabi jika telah selesai dari sholat menjadi imam, maka tidaklah dia di tempatnya kecuali berpaling setelah membaca
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka di faedah hadis Aisyah, barang siapa yang menjadi imam, dia berpaling dari menghadap kepada kiblat kepada para makmum. Dan ini banyak yang dari imam-imam awam tidak melaksanakannya, sehingga dia menghadap kepada kiblat sampai orang-orang meninggalkannya. Bahkan dari sebagian mereka yang berpendapat wirid berjamaah, kita melihat dia sibuk sendiri, la ilaha illallah, la illallah. Semua orang di belakangnya pergi semua, tinggal dia sendirian, tidak berpaling kepada makmum. Maka di hadis Aisyah disebutkan dulu Nabi tidak berpaling kepada makmum sampai dia selesai membaca Allahumma antas salam, baru dia berbalik kepada makmum. Dan begitu pun setelah itu dari adkar yang sahih juga, maka membaca ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Maka telah datang juga dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah yang muttafaqun alaih. Maka setelah membaca Allahumma antas salam dan selesai dari istighfar 3 kali, maka membaca tahlil tadi. Dan begitu pun membaca tasbihat, takbirat, dan juga alhamdulillah. Seperti datang hadis yang sifat-sifatnya banyak, di antaranya dari Abi Hurairah, dari Ka'ab Ibnu Ujrah, dan juga dari sahabat yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan fi duburi kulli shalah maktubah, setiap selesai salat yang wajib, salatun tasbihah, 33 kali tasbih, subhanallah, subhanallah, seterusnya. Wa salatun tahmidah, alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Dan di riwayat wa arba' wa salatun takbirat, ini di riwayat Ka'ab Ibnu Ujrah. Berarti jumlahnya 100, di mana 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, alhamdulillah, 34 kali takbir. Berarti takbir ada 34 kali di hadis Ka'ab Ibnu Ujrah. Dan di hadis Abi Hurairah dijelaskan tasbihah di sini, bahwa Nabi dulu membaca tasbih 33 dan membaca takbir 33 dan membaca tahmid alhamdulillah 33. Fatil katis atu watisun, maka semuanya 99. Lalu ditutup 100 menjadi apa? Dengan membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka jadilah 100. Maka ini riwayat Abu Hurairah, di riwayat Muslim. Maka di sini terserah saudara-saudara kami semuanya ada dari sunnah, mau dibaca takbirat 34 dan sisanya tahmid 33 dan tasbih 33 menjadi 100, atau seperti hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan juga dalam keadaan tahlil menjadi 100, itu pun tidak apa-apa. Maka ini dari azkar yang dilakukan oleh seorang muslim di saat selesai dari sholat yang wajib. Kemudian pertanyaannya di sini, di saat kami sedang membaca itu kemudian keluar angin, tidak bisa menahan, maka apakah kami meninggalkan wirid tersebut? Kemana meninggalkan? Pergi wudu atau bagaimana? Maka jawabnya tidak disyaratkan. Bagi seseorang melaksanakan dzikir itu harus dalam keadaan
tahir dari hadas. Tidak disyaratkan, kembali lagi, bagi yang membaca zikir-zikir yang mana dia itu harus dalam keadaan tahir. Maknanya bagaimana? Seseorang setelah selesai dari sholat wajib, maka dia dalam keadaan tahir selama belum ada hadas. Maka dia melaksanakan zikir. Lalu jika tadi pertanyaan, jika keluar angin pun, maka di sini tidak menyebabkan dia harus keluar dari wirid tersebut atau azkar tersebut. Karena telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan. Awas. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan dari Aisyah, maka sanadnya tidak sahih karena dari Al-Bukhari mengatakan waqalat Aisyah. Namun meskipun begitu, hadis mu'allaq ini telah disambung oleh Imam Muslim dari jalan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Urwan an Aisyah. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ala kulli ahyanihi. Maknanya dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Maknanya dalam keadaan tahir dia mempunyai wudu berzikir, beristighfar, bertahmid, takbir, tahlil dan sebagainya. Dan dalam keadaan tidak mempunyai wudu pun Nabi melaksanakan zikir. Paham ya? Maka di sini hujah bagi kita, pendalilan kepada yang bertanya, semoga Allah memberikan hidayah dan ilmu kepada yang bertanya, dan yang bertanya kakak saya di Jakarta. Semoga Allah melindunginya dari corona dan semoga Allah menambahkan ilmu kepadanya dan Allah memberikan rezeki yang halal dan umur yang panjang, dan insya Allah mudah untuk ziarah ke tempat kami Dharmasraya. Maka di sini tidak perlu untuk keluar dari duduknya, yang jelas tidak apa-apa melaksanakan wirid dan zikir dalam keadaan tidak mempunyai wudu karena sudah ada dengan tuntutan. Dan bahkan dinukilkan oleh para ulama, ini adalah ijma' al-muslimin. Ini adalah perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, tidak disyaratkan bagi orang yang melaksanakan zikir harus dia itu dalam keadaan berwudu. Sehingga jika dalam keadaan pertengahan zikir kemudian keluar angin, maka ditutup zikirnya, tidak ada syarat. Maka mungkin ini jawaban kita untuk soal yang pertama. Adapun untuk